Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisya Aminatu Rizkiyah, NPM 252201085.
Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis agen infeksius. Yang pertama yaitu ada virus hepatitis B, yaitu virus DNA beramplop yang menyerang sel hati atau hepatosit. Morfologinya berbentuk bulat dengan antigen permukaan atau HBsAg yang khas. Mekanisme infeksi dimulai ketika virus masuk ke dalam hepatosit, kemudian DNA virus dibawa ke inti sel untuk bereplikasi. Infeksi ini dapat bersifat akut maupun kronis. Pada kasus kronis, virus dapat menyebabkan kerusakan hati jangka panjang, sirosis, bahkan kanker hati. Penularannya melalui darah, cairan tubuh, hubungan seksual, dan dari ibu ke anak saat persalinan. Yang kedua yaitu adenovirus. Adalah virus DNA ikosahedral tanpa amplop dengan serabut protein yang menonjol dari kapsid. Virus ini masuk melalui epitel saluran pernafasan atau konjungtiva. Setelah masuk, adenovirus menyebabkan lisis sel inang sehingga menimbulkan gejala klinis. Penyakit yang ditimbulkan antara lain infeksi saluran pernafasan atas, konjungtivitis atau mata merah, gastroenteritis, dan juga pneumonia. Adenovirus juga sering digunakan dalam penelitian sebagai vektor terapi gen karena kemampuannya memasukkan DNA ke dalam sel. Selanjutnya nomor 3 yaitu rotavirus, yaitu virus RNA ikosahedral berlapis ganda yang tampak seperti roda. Virus ini menginfeksi enterosit di usus halus, menyebabkan kerusakan villi dan mengganggu penyerapan cairan serta nutrisi. Akibatnya, penderita mengalami diare akut yang berat, terutama pada anak-anak, yang dapat berujung pada dehidrasi. Rotavirus merupakan salah satu penyebab utama diare anak di seluruh dunia, dan vaksinasi telah terbukti efektif menurunkan angka kejadian. Yang keempat yaitu Pediculus humanus capitis atau kutu kepala, yaitu serangga ektoparasit kecil yang hidup di rambut kepala manusia. Morfologinya berbentuk pipih dengan kaki yang kuat untuk menempel pada rambut. Mekanisme infeksi terjadi ketika kutu menghisap darah dari kulit kepala, menyebabkan iritasi, gatal, dan luka kecil. Infeksi ini disebut pediculosis. Walaupun tidak menularkan penyakit berbahaya, pedikulosis dapat menyebabkan ketidaknyamanan, gangguan tidur, dan infeksi sekunder akibat garukan. Yang kelima yaitu Chlamydia trachomatis, adalah bakteri gram negatif obligat intraseluler. Morfologinya unik karena membentuk inclusion bodies di dalam sitoplasma sel inang. Mekanisme infeksi dimulai ketika bakteri masuk ke sel epitel, berkembang biak dalam vakuola dan merusak sel. Penyakit yang ditimbulkan yaitu infeksi menular seksual serta trakoma. Chlamydia sering bersifat asimptomatik sehingga banyak kasus tidak terdeteksi. Selanjutnya nomor 6 yaitu Klebsiella pneumoniae, adalah bakteri gram negatif berbentuk batang dengan kapsul tebal yang melindungi dari fagositosis. Morfologinya tampak licin atau glossy pada kultur. Mekanisme infeksi terjadi ketika bakteri menempel pada epitel saluran nafas atau kemih, kemudian berkembang biak dan menyebabkan peradangan. Penyakit yang ditimbulkan antara lain pneumonia berat, infeksi saluran kemih, dan sepsis. Klebsiella dikenal sebagai patogen oportunistik terutama pada pasien rumah sakit. Yang ketujuh, Demodex folliculorum atau brevis, yaitu parasit mikroskopis berbentuk cacing kecil yang hidup di folikel rambut dan kelenjar sebasea manusia. Mekanisme infeksi terjadi ketika populasi Demodex meningkat berlebihan, menyebabkan iritasi kulit.
Penyakit yang ditimbulkan disebut demodikosis, yang sering dikaitkan dengan rosacea, blefaritis atau radang kelopak mata, dan dermatitis. Walaupun demodex biasanya merupakan flora normal kulit, jumlah yang berlebihan dapat menimbulkan masalah klinis. Yang ke-8 yaitu Burkholderia cepacia kompleks, yaitu bakteri gram negatif batang, motil, dan aerob. Mekanisme infeksi terjadi terutama pada pasien dengan fibrosis kristik atau kondisi imunokompromis. Bakteri ini dapat bertahan di lingkungan rumah sakit dan resisten terhadap banyak antibiotik. Penyakit yang ditimbulkan yaitu infeksi paru kronis, sepsis, dan infeksi oportunistik lainnya. Yang ke-9 yaitu Neisseria gonorrhoeae, adalah bakteri gram negatif berbentuk Diplococcus, tampak seperti biji kopi dengan pili untuk adesi. Mekanisme infeksi dimulai ketika bakteri menempel pada epitel mukosa urogenital, kemudian menghindari sistem imun dengan variasi antigen. Penyakit yang ditimbulkan adalah gonorrea, yaitu infeksi menular seksual yang menyebabkan uretritis pada pria, cervicitis pada wanita, dan dapat berkembang menjadi pelvic inflammatory disease atau PID. Pada bayi yang lahir dari ibu terinfeksi, dapat terjadi konjungtivitis neonatal.